Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita masih mempelajari tentang bab 1, yaitu mengenal ikon pengatur teks dan paragraf. Oke, kita masih berbicara tentang pengolah kata sama seperti minggu lalu telah dijelaskan atau Bapak sampaikan. Pengolah kata itu apa? Yaitu program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat dokumen seperti membuat surat, cerita, puisi, tugas sekolah, tulisan yang berwarna-warni dan masih banyak lagi. Dan kita dapat membuatnya dengan cepat ya. Kemudian di sini bagian A adalah bagian-bagian aplikasi MS Word. Dalam bab ini akan diperkenalkan tentang aplikasi MS Word. Nah, ini sudah disampaikan juga, kegunaannya juga sudah kalian ketahui. Kemudian di sini ada juga ya jendela aplikasi MS Word. Di sini sangat banyak penjelasannya dan juga sudah dicoba untuk sedetail mungkin ya. Bisa kalian lihat sendiri nanti di sini apa-apa saja yang ada menjadi bagian dari aplikasi MS Word. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan tentang keterangannya. Ada title bar, ada quick access toolbar, tab, ribbon, control size button dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa membaca kembali karena kalian juga selain membaca kalian juga telah mencatat materinya. Dan jangan lupa untuk kembali diulang dan dibaca ya, biar kalian lebih mengetahui dan lebih mengingat kembali. Sini juga ada halaman atau tempat menulis, kemudian ada info halaman dan juga ada icon zoom. Nah, ini seringkali juga kita pakai ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang modifikasi tulisan. Di sini bisa dilihat kembali belajar aplikasi pengolah kata MS Word dan lain sebagainya. Di sini tidak sama antara di atas, yang tengah, kemudian yang di bawah. Semua punya cara untuk mengubahnya masing-masing, menggunakan apa juga sudah disampaikan minggu yang lalu. Nah, di sini juga ya sudah disampaikan juga ada font size dan font color. Ini juga icon-icon standar sudah kalian ketahui, sudah tahu fungsinya dan juga bentuk-bentuk dari ikonnya. Jangan lupa untuk selalu diingat antara save dan save as, open dan close. Jangan sampai terbalik dalam menjelaskan fungsinya karena seringkali bisa terbalik antara save dengan save as. Kemudian new juga jangan lupa itu berfungsi untuk apa, kemudian ikonnya seperti apa. Nah, kita ke materi yang baru yaitu tentang mengatur paragraf. Perhatikan kedua contoh tulisan di bawah ini. Nah, di sini naskahnya tetap sama. Kemudian yang membedakan adalah kerapian dari tulisan tersebut. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini menggunakan align text left atau disebut juga dengan rata kiri. Kemudian di sebelah kanannya ini sebenarnya rata kanan dan kiri ya. Kemudian itu disebut juga dengan justify. Nah, di antara kedua contoh mana yang terlihat rapi? Nah, sebelah kanan ya, sebenarnya rapi. Nah, kemudian juga bisa dilihat di sini tadi ada align text right, align text left, center dan justify. Di sini ada ikonnya. Bisa kalian lihat. Nah, kita lihat sedikit dulu untuk penjelasannya.
atau disebut kalau untuk rata kiri disebut juga dengan align text left. Align text left artinya tulisan akan dibuat rata kiri. Jika menggunakan pengaturan align text left, maka sebelah kiri tulisan akan terlihat rata, sedangkan sebelah kanannya tidak. Untuk mengatur paragraf dengan aturan align text left, kamu dapat menggunakan icon align text left. Ya, seperti dilihat di bawah ini ya, ini adalah iconnya. Jadi jangan sampai tertukar antara yang left dengan yang right. Caranya nanti bisa kalian blok dulu tulisannya sudah kalian buat, kemudian klikkan pada align text left. Kemudian kalau tadi yang kiri, sekarang kita yang kanan. Hampir sama juga artinya atau maksudnya. Kalau di sini hanya ditempatkan di sebelah kanan. Nah, bisa kalian lihat juga di sini ikonnya berbeda sedikit ya. Jadi seperti kalau kalian menghadapkan antara kiri dan kanan, ini seperti sebuah cermin atau mirror aja. Jadi hampir sama, hanya berbeda tipis saja tempatnya. Kemudian ada rata tengah atau center. Nah, center itu artinya tengah. Artinya tulisan akan ditempatkan di tengah semua. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah bentuk dari ikonnya. Bisa dilihat garis pertama itu panjang, garis keduanya pendek, dan garis ketiganya panjang, dan seterusnya. Nah, itu menceritakan bahwa ini tempatnya adalah di tengah. Kemudian yang terakhir adalah ada rata kiri dan kanan atau disebut juga justify. Lalu bagaimana agar tulisan terlihat rapi baik sisi kanan maupun kirinya? Ada icon yang disebut dengan icon justify. Justify adalah rata kanan dan kiri atau rata kiri dan kanan. Nah, bisa kalian lihat di sini garisnya semua dari atas sampai bawah itu rata semua. Itu menunjukkan bahwa ya rata kanan dan kiri. Kembali lagi untuk cara penggunaannya adalah kalau misalnya kalian mau menggunakan salah satu ini atau bagian dari paragraf ini, misalnya kalian mau menggunakan center, kalian blok dulu tulisannya yang sudah kalian ketik, kemudian setelah diblok kalian klikkan pada icon center. Nah, misalnya seperti itu ya. Nanti akan kita coba bagaimana penjelasannya, nanti kita kembangkan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ada yang namanya bullet dan numbering. Tahukah kamu apa yang disebut dengan bullet dan numbering? Nah, kita coba contohnya. Ini ada 2 contoh di antara 4 contoh. Di sini bisa dilihat misalnya adalah warna-warni pelangi. Nah, ada A, B, C, D, E, F, dan G. Untuk ini, bullet ini bisa digunakan berbentuk huruf. Kemudian di sebelah kanannya yang di bagian B itu angka. Itu termasuk ke dalam numbering. Kalau bullet tadi itu selain huruf itu juga bisa ada yang gambar bintang, ada gambar bulat, dan lain sebagainya. Kemudian contoh A dan B adalah bullet dan numbering digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian. Nah, misalnya kalian mau mengetik misalnya absensi, pasti ada yang misalnya di bawahnya misalnya absensi kelas judulnya, kemudian di bawahnya nomor 1 si A, kemudian si nomor 2 si B, nomor 3 namanya si C, misalnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir di sini adalah header dan footer. Nah, header itu adalah teks singkat yang terletak di atas naskah. Sedangkan footer adalah teks singkat yang terletak di bawah naskah tulisan. Jadi begitu kalian mengetik, nanti kalian mau misalnya mengetikkan halaman, itu juga bisa menggunakan header karena kalian mau menempatkan halamannya di atas. Kemudian ternyata mau menempatkan halamannya di bawah, kalian menggunakan footer. Jadi di sini juga tidak hanya halaman, tapi misalnya kalian mau mengetikkan misalnya dibuat oleh
siapa gitu misalnya, atau si A. Itu kalian mau letakkan di atas, bisa juga menggunakan header ini. Ya adik-adik sekalian, ini materi kita yang kedua. Setelah pertama kalian menyimak, di minggu pertama kalian menyimak materi ini, di minggu kedua kalian mencatat, dan di minggu ketiga ini kalau memang kalian belum punya bukunya, silakan kalian mencatat di buku tulis ya. Jadi adik-adik sekalian, Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang minggu lalu dan juga minggu ini telah mencatat kembali. Jangan lupa untuk kembali dibaca materi ini, karena materi ini bisa membantu kita untuk belajar MS Word dengan lebih detail lagi. Adik-adik juga sekalian, Bapak ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, sudah menyimak, dan juga khususnya untuk kalian yang sudah mensubscribe, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan dan terima kasih.